akan menyampaikan hasil diskusi kolaborasi kelompok kami yang berjudul Budaya Suran, Tumbuhkan Nilai Karakter Kepedulian Sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang diberikan kepada kelompok A1 di sini saya akan menyampaikan untuk jalannya kegiatan acara pada sore ini, khususnya untuk presentasi kelompok kami. Namun sebelumnya yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kemudian yang pertama itu ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan untuk bertatap muka di ruang virtual ini. Dan yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Yang terhormat Ibu Aini Rizkoh selaku fasilitator. Dan yang kami hormati pula ibu-ibu CGP Angkatan 6 yang sehat, hebat, dan semangat. Di sini saya akan menyampaikan judul diskusi untuk kelompok kami yaitu Budaya Suram, Tumbuhkan Nilai Karakter Kepedulian. Dan untuk kelompok kami, moderator yaitu pembagiannya moderator saya sendiri, notulis, Siti Maisaroh, presenter, Ibu Betri Ngestiana, penjawab, Ibu Siti Nurjana, penanggap atau penanya, Ibu Siti Muswiroh. Namun sebelum acara presentasi disampaikan, untuk season yang akan berjalan ke depannya yaitu yang pertama presentasi, yang kedua tanya jawab, yang ketiga saran dan kesan. Untuk kelompok A1, halo. Hai. Ya, yuk coba mute-nya disuarakan dulu nggih. Saya akan menyampaikan sedikit yel-yel. Ya. Siap. Kelompok A1. Semangat. Hebat. Kelompok A1. Merdeka. Yes. Yes. Ya, terima kasih. Saya persilahkan kepada Ibu Betri Ngesiana yang akan menyampaikan presentasinya. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Uci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Aini Rizko dan teman-teman yang lain. Langsung saja saya akan menyampaikan. Oh iya, sebentar Ibu, saya lupa slide-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oh, enggak. Sudah, Ibu. Oke. Langsung saja saya akan menyampaikan hasil diskusi kolaborasi kelompok kami yang berjudul Budaya Suran, Tumbuhkan Nilai Karakter Kepedulian Sosial. Untuk anggota kelompok kami tadi sudah disampaikan oleh Ibu Uci, moderator Ibu Uci Widianti, notulis Ibu Siti Maisaroh, presenter saya sendiri Betri Ngestiana, kemudian penjawab Ibu Siti Nurjana, penanggap Ibu Siti Muswiroh. Konteks kekuatan sosiokultural di daerah kami yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa kebudayaan di daerah Kebumen, misalnya kuda lumping atau ebek di daerah kami menyebutnya. Kemudian ada jamuran, tembang Jawa, hadroh, ada juga tari cepetan, entak-entik, kemudian ada permainan dakon, cublek-cublek suweng, dan juga ada tari lawet dan tradisi suran.
dari kelompok kami sepakat mengambil tradisi susuran yang dijadikan sebagai menebal karakter peserta didik. Kemudian bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Oke, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kelompok kami memilih tradisi susuran. Adapun alasannya yaitu pada tradisi susuran tersebut mengandung karakter yang bisa ditiru, bisa ditanamkan kepada peserta didik atau murid. Di antaranya yaitu ada religius, menghargai alam, kepedulian sosial, gotong royong, dan pelestarian budaya. Dalam penanaman tradisi susuran ini ada beberapa tantangannya, yaitu tantangan lingkungan dan kondisi ekonomi. Tantangan lingkungan mengingat lingkungan masyarakat Kebumen terdiri dari berbagai agama yang tidak semuanya mungkin berkenan untuk hadir dalam acara tersebut. Kemudian tantangan kondisi ekonomi masyarakat Kebumen dari berbagai macam lapisan masyarakat, ada yang memang masih kekurangan, adapun yang sudah berkecukupan. Nah, keduanya ini menjadi tantangan dalam menanamkan tradisi susuran tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Di situ kami punya solusi, yaitu tetangga atau masyarakat yang beda agama itu yang tidak mau hadir atau tidak bisa hadir tetap diberikan hantaran makanan tersebut. Jadi makanannya itu diantarkan kepada rumah warga yang memang tidak bisa hadir. Kemudian bagi yang tidak mampu memang tidak dipaksakan, namun tetap mengikuti acara tersebut bersama-sama. Beberapa dokumentasi yang kami ambil dari tradisi susuran di tempat Desa Banyumutal, Panjer, Kebumen. Ada pesta ingkung yang dilakukan di Banyumutal itu warga yang sudah menikah, mereka membuat ingkung. Jadi sudah punya kesadaran mereka bagi yang sudah menikah membuat ingkung satu gitu. Kemudian yang sebelah kanan ada rekor muri kirap 1000 ingkung itu terdapat di Banyumutal juga pada tahun 2005. Untuk yang bawah itu selamatan dan doa bersama dilakukan di rumah ataupun ada juga yang di lapangan. Kemudian nilai yang terkandung pada budaya susuran yang dilaksanakan di bulan Muharram tersebut ada nilai kepedulian sosial. Semua masyarakat peduli dengan acara budaya susuran, baik kaum tua maupun muda. Saat pelaksanaan, masyarakat memasak makanan ingkung tersebut untuk dibagikan ke lingkungan sekitar dan kerabat. Kemudian terdapat juga nilai religiusnya, yaitu rasa syukur kepada Tuhan dan doa keselamatan untuk masyarakat. Kemudian nilai yang terkandung berikutnya adalah gotong royong. Warga masyarakat bergotong royong untuk menyiapkan tempat acara susuran dan mereka berkumpul bersama. Kemudian ada pelestarian budaya, orang tua melibatkan anak-anak, semuanya di situ kumpul, kemudian agar budaya tersebut turun ke generasi berikutnya. Anak-anak tahu ada budaya susuran dan mereka akan berusaha untuk menjaga kerukunan. Kemudian nilai yang berikutnya adalah menghargai alam. Saat pelaksanaan tetap menjaga lingkungan sekitar dan ada juga yang dilakukan di alam terbuka. Kemudian kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah
sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah yang kami sepakati adalah kepedulian sosial. Jadi dari nilai-nilai yang tadi ada dalam tradisi Suran, yang kami tebali adalah sikap untuk kepedulian sosial. Di sini misalnya membiasakan berbagi anak-anak biar ada rasa empati, kemudian menolong teman atau guru yang membutuhkan, menolong orang-orang di sekitar kita, kemudian pengumpulan donasi bencana alam yang lebih luas lagi, ataupun kebersamaan dalam suatu acara kegiatan di masyarakat. Dan pada intinya adalah selalu menjalin kerukunan antar umat beragama. Begitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ibu Petri yang telah menyampaikan presentasinya. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk tanya jawab nanti yang sesi pertama diberi kesempatan untuk 2 penanya. Terus nanti setelah 2 penanya dijawab dari kelompok kami yang bertugas. Setelah itu nanti ada sesi yang kedua, penanya 2 lagi diberi kesempatan. Ya, atau mungkin bahkan sudah karena kelompok A2 itu sudah paham dengan daerahnya sendiri, syukur-syukur sudah paham, sudah itu malah kami terima kasih sekali. Jadi iya, karena daerahnya sendiri ya, mungkin sudah paham, sudah lebih itu, jadi iya mungkin udah paham, udah nggak perlu yang ditanyakan. Itu terima kasih sekali saya berikan kepada kelompok A2. Ya, tapi karena ini presentasi, maka tentunya nanti ada waktu untuk pertanyaan. Bisa dimulai, silakan untuk kelompok A2. Saya kasih waktu 2 penanya. Ibu Siti Maesaro siap untuk menulis, ya? Ya, siap, Bu. Sudah. Silakan. Ibu Rohma Saptorini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya dari kelompok A1. Saya akan bertanya seputar tadi waktu kegiatan Suran ketika pembuatan ingkung bagi yang sudah menikah. Ya, saya pernah mendengar untuk pembuatan ingkung itu berlaku bagi orang yang menikah dengan orang yang berasal dari daerah tadi mana namanya? Tanwinangun apa nggih? Banyumudal. Nggih, Banyumudal lah. Jadi setiap orang yang menikah dengan orang situ itu harus membuat ingkung seperti itu. Betul apa tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Rohma Saptorini. Ya, kepada penanya yang kedua, saya tampung dulu, ya. Pertanyaan dari Ibu Rohma Saptorini. Penanya yang kedua, dipersilahkan. Ya. Dari Ibu Mariati. Ya, terima kasih Ibu Uji atas waktunya. Yang akan saya tanyakan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rohma Saptorini. Sebenarnya tadi saya akan tanya tidak jauh seperti Ibu Rohma Saptorini ya. Tapi saya menambahkan pertanyaan karena tadi di situ disebutkan ada tantangan lingkungan dan kondisi ekonomi. Nah, kalau pelaksanaan Suran itu kan otomatis membutuhkan dana yang banyak ya. Kemudian di situ tadi disebutkan yang sudah menikah harus membuat ingkung. Nah, itu bagaimana untuk orang-orang yang bisa dikatakan kurang mampu, andaikan dia tidak bisa membuat ingkung itu
bagaimana? Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Pariyati. Sudah ada 2 penanya kepada Ibu Siti Nurjana. Siap, J? Ya, dari penanya yang pertama yaitu Ibu Rohma Saptor ini. Silahkan untuk ditanggapi dari penanya yang pertama. Ya, terima kasih untuk Ibu Rohmah ya. Ya, pertanyaannya dari Ibu Rohmah, untuk keluarga yang sudah menikah dengan asli warga Banyumudal itu ketika ada tradisi suran itu seolah-olah itu diwajibkan untuk membuat ingkung dan juga perlengkapannya atau kelengkapan lainnya. Jadi tidak cuma ingkung, kan di situ ada nasi, ada sayurnya, terus juga yang lainnya kayak gitu. Ya, memang karena ini suatu tradisi, Ibu, ya, sepemahaman saya ya, karena itu suatu tradisi. Betul, Ibu. Kadang untuk warga Banyumudal itu sendiri ketika bulan Muharram di Jumat Kliwon itu yang berada jauh dari warga waris Panjer Banyumudal itu pun support untuk semuanya lah, yang dari semuanya yang mendukung. Misalnya keluarga yang jauh dari di luar Kebumen lah katakanlah, ataupun mungkin itu di luar negeri pun itu nanti di situ kan ada prosesi doa bersamanya juga, Ibu. Jadi memang benar untuk keluarga yang sudah menikah dan warga Banyumudal itu memang wajib membuat ingkungnya karena itu tradisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Ibu, apabila tidak bisa itu dari keluarga inti tersebut itu insya Allah ada yang mendukung. Ini terkait dengan pertanyaan yang kedua juga, Ibu. Sekalian dari Ibu siapa tadi? Bu Pariyati. Bu Pariyati, ya, dari Bu Pariyati. Merupakan tantangan ya, benar ya, tantangan. Karena ini sudah merupakan tradisi turun-temurun dan itu dianggap baik oleh warga Banyumudal atau Panjere itu. Tantangan itu tidak menjadikan satu halangan, Ibu, karena banyak support yang bisa dilakukan oleh keluarga-keluarga tersebut. Misalnya satu keluarga inti, katakanlah satu keluarga dari mbah yang pertama atau buyutnya, misalnya Pak Suryo punya anak, misalnya sudah menikah, empatnya misalnya punya anak 4. Nah itu membuat 4 juga kalau di situ kayak gitu. Nah ketika tidak ada dana, insya Allah itu dari keluarganya itu saling support, Ibu, memberikan dana untuk pembuatan ingkung dan kurampenya. Seperti itu, Ibu. Mungkin pertanyaannya dari Ibu Maesaroh mungkin bisa untuk menambahkan, atau mungkin dari Ibu yang lain di kelompok 1. Terima kasih jawaban dari Bu Nurjana. Iya. Boleh menambahkan, Bu Uji? Oh iya, ya sebentar. Untuk Bu Rohma Saptor ini dan Ibu Pariyati, bagaimana? Sudah puas dengan jawaban dari Ibu Siti Nurjana? Sudah. Ya, sudah. Ibu. Iya, ini ada Ibu Maesaroh mau menambahkan sedikit untuk melengkapi. Ya, kepada Ibu Maesaroh saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Uji Wijayanti yang sudah memberikan waktunya. Menambahkan saja tadi yang disampaikan oleh Bu Nurjana, betul sekali ya, bahwa suran itu sebetulnya bukan cuma adat Banyumudal ya. Kemarin ketika berkumpul itu, suran itu ada di semua daerah, dari kelima kelompok A1 itu ada semua ya, Ibu, gitu. Hanya tadi memang agak terangkat yang di Banyumudal begitu, nggih. Mungkin kalau di daerah-daerah lain itu memang tidak wajib membuat ingkung, tapi cukup 1 ya, Ibu. Hanya yang kekhasan suran yang di Banyumudal itu memang satu kepala keluarga membuat 1. Itu diwajibkan bagi orang yang memang sudah meyakini adat istiadat itu, Bu. Banyak yang memang ada beberapa warga yang tidak sepaham dengan itu ya tidak membuat. Jadi wajibnya itu adalah untuk orang yang meyakini begitu. Dan
Alhamdulillah sih memang banyak yang meyakini itu, sehingga ingkung itu kalau tadi di slide kita nulisnya 1000 ingkung, bahkan pernah yang saat Bupati Rusri Ningsih itu sempat sampai 4.000 lebih, itu juga pernah begitu. Dan memang yang sudah intinya yang menjadi keturunan keluarga dari kewarisan Banyumudal Panjer itu akan membuat ingkung, satu kepala keluarga satu. Jadi otomatis kalau ada orang yang menikah dengan orang kewarisan, otomatis menjadi kepala keluarga keturunan kewarisan, itu akan membuat ingkung satu. Kalau keluarganya ada 10 anak yang sudah menikah, misalnya anaknya sudah di luar kota, biasanya anak yang di luar kota itu hanya transfer uang, nanti di rumah itu yang masakin ingkungnya ada 10 ingkung. Begitu mungkin. Dan kalau tantangan tadi warga yang tidak mampu, mungkin itu saling supportnya dengan keluarga, dengan kerabat gitu. Dan biasanya ingkungnya yang di ini kan ya, tapi kalau yang UBRP-nya mungkin nanti menyesuaikan kemampuan, atau bahkan nanti ada yang dari luar kota itu ada transfer gitu. Dan dilallah gitu ya, karena itu sebuah keyakinan adat istiadat budaya yang diyakini oleh warga Panjer, khususnya kewarisan Banyumudal itu, kalau pas acara Jumat Kliwon di bulan Muharram itu pas dilallah kok punya rezeki semua gitu. Jadi kalau yang ditanya, alhamdulillah punya rezeki gitu. Jadi kadang ada yang di awal itu kurang mampu gitu pun, tapi ketika saat suran kok ya mereka tetap bisa membuat gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Menambahkan, Bu? Ya, terima kasih pada Ibu Siti Maisaroh yang telah menambahkan jawaban dan memantapkan, karena dia juga tinggal di daerah situ, jadi lebih paham betul ya. Dilanjutkan kepada Ibu Siti Musfiroh yang akan menambahkan sedikit. Ya. Silakan, monggo. Ya, terima kasih waktunya. Jadi tadi yang berhubungan dengan ingkung itu memang dibuat oleh keturunan kewarisan. Jadi kalau ada orang kewarisan menikah dengan orang mana, nah nanti kalau sudah menikah berarti berkewajiban membuat satu ingkung. Jadi misalkan dalam keluarga itu mempunyai 5 anak, 5-5-nya sudah menikah, berarti ingkungnya nanti membuat 6 karena sama orang tuanya. Misalkan anaknya ada yang berada di Jakarta, walaupun anaknya berada di Jakarta, nanti yang di situ, yang di kewarisan nanti bisa membuatkan, bisa sebab yang di Jakarta transfer atau sebab orang tuanya yang membuatkan. Terus tadi yang kedua, apabila keadaan ekonomi ya, tantangannya, jadi kalau yang tidak bisa membuat ingkung itu bisa diganti dengan telur, Bu. Saya kebetulan adalah saya yang menikah dengan keturunan kewarisan. Jadi setiap Jumat Kliwon di bulan Muharram saya membuat ingkung, ya ingkung 1. Terus itu dilaksanakan setelah sholat Jumat, dikumpulkan di Masjid Banyumudal untuk didoakan bersama. Setelah ada acara kira-kira 3:30 baru selesai, nah baru dibawa pulang, baru boleh dinikmati. Terus dalam membuat itu masakannya itu tidak boleh dicicipi. Jadi semuanya rasanya seperti apa nggak boleh dicicipi sebelum itu. Jadi masak, terus kita sisihkan yang buat dibawa ke Masjid Banyumudal. Jadi setelah itu baru boleh dimakan. Intinya disisihkan dulu yang buat ke Masjid Banyumudal dulu, begitu Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Musfiroh. Kasih tepuk tangan untuk mereka bertiga yang sudah memberikan jawabannya. Iya, kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu saya buka 2 penanya lagi dari kelompok A2. Dipersilahkan, monggo. Oh ya, kepada Ibu Laila. Terima kasih Ibu atas waktunya. Suara saya bisa terdengar, Ibu Uci? Bisa. Oh, ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin memberikan tanggapan untuk kelompok A1 dari PowerPoint yang disajikan ini sangat menarik sekali, Ibu. Bagus sekali, gambar-gambarnya juga menarik. Saya butuh belajar lagi ini kepada rekan-rekan guru yang hebat.
Kemudian yang berikutnya, tadi kan menyangkut tentang kegiatan suran di tempat ibu-ibu semua, nggih. Kegiatan itu sungguh luar biasa, memang ada nilai sosialnya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, di bagian akhir tadi sudah dituliskan contoh-contohnya, ada berbagi, menolong teman atau guru, dan sebagainya itu sudah dituliskan. Namun, yang ingin saya tanyakan, kalau dalam pembelajaran di kelas, bagaimana ya ibu-ibu kita memasukkan nilai itu dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari. Kalau hanya memberikan sumbangan misalnya, itu kan sewaktu-waktu saja. Tapi bagaimana kita bisa memasukkan kegiatan tersebut dalam pembelajaran yang kita lakukan dalam kelas kita. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Laila. Penanya yang kedua, saya tabung dulu ya, Ibu Laila. Ya, silahkan untuk penanya kedua. Atau mungkin cukup satu? Oh iya. Terima kasih pada Ibu Sulastri. Dipersilahkan, monggo Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya. Kedengeran nggih, Bu? Iya, Bu. Kedengeran. Mungkin saya hanya berbagi pengalaman saja, Ibu, tidak bertanya. Kalau tradisi suran di tempat saya itu, kalau tadi kan banyak cerita dari daerah Warisan Banyumudal kayak gitu ya. Kenapa kelompok A1 hampir semuanya dari situ atau memang tahu adat di situ nggih? Nah, jadi ini bertukar pengalaman saja. Kalau di daerah saya itu tradisi suran itu tidak wajib ingkung, tapi kalau di daerah saya itu yang wajib adalah becek atau opor. Jadi nanti biasanya di situ ada nilai gotong royong. Kalau RT yang rukun biasanya itu Putus Ibu suaranya. Menyembelih kambing, dibuat opor bersama, kemudian dibagikan tiap. Sudah terdengar, Bu? Tidak terdengar ya, Bu? Tadi putus-putus Ibu. Tapi ini coba saya catat. Sekarang bagaimana, Bu? Sekarang Ya, sekarang sudah. Oh iya. Ya tadi mohon maaf ya, saya ulangi, cuma sekedar berbagi cerita saja. Kalau di tempat saya itu biasanya ada RT yang memang bergotong royong menyembelih kambing, itu dari uang kas bersama lalu diberikan ke setiap warga, nanti kenduren bersama begitu. Lalu ada pula yang kalau misalnya dari yang itu yang agak kurang mampu seperti tadi yang disampaikan Ibu Muswiro, ada yang diganti telur. Karena kalau di tempat saya juga seperti itu. Misalnya saking tidak punya uang bisa diganti dengan tahu, yang penting dalam bentuk opor seperti itu. Itu saja dari saya, hanya sekedar berbagi cerita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sulastri yang telah menyampaikan. Ternyata juga sama khususnya di daerah Kebumen ya, itu ternyata punya adat tersendiri, yaitu suran, hanya masing-masing daerah berbeda cara ya. Tadi menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu dari Ibu Laila ya, kepada Ibu Siti Nurjanah dipersilahkan, monggo untuk menjawab. Ya, terima kasih Ibu Uji waktunya. Suara saya terdengar, teman-teman? Terdengar, Bu. Iya. Ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Laila ya. Ibu Laila ya. Di sini untuk nilai-nilai sosial yang dari KHD yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas, seperti itu Ibu. Kalau yang saya tangkap benar? Betul. Benar? Iya. Nah,
apa saja wujudnya seperti itu kan? Nggih, ngaten? Nggih. Yang sudah di slide tadi itu ada berbagi, terus ada menolong teman atau guru, terus juga ada pengumpulan donatur untuk bencana. Nah, untuk yang keseharian saja Ibu, insya Allah Ibu sudah melaksanakan. Apalagi kalau yang di tingkat TK Ibu, tingkat PAUD ya, TK PAUD itu untuk nilai religiusnya itu jelas sekali masuk Ibu, ya kan? Doa bersama di setiap awal dan pembukaan. Nah, terus untuk kepedulian sosialnya Ibu contoh konkretnya aja, ketika ada yang sakit ataupun mungkin ada yang kena musibah, itu kita gotong royong Ibu mengumpulkan Bu koin, tidak banyak-banyak Ibu koin, dan itu nanti perwakilan biasanya diserahkan kepada yang kena musibah. Terus untuk kerjasama Ibu jelas nilai kerjasama itu di pembelajaran Ibu, kita kan ada kerja kelompok, kerjasama, di situ ada membangun nilai-nilai itu Ibu, karena apa? Apalagi sekarang untuk pembelajaran IKM ya, nilai-nilai dari KHD itu 6 dimensi. Profil pelajar Pancasila itu sangat masuk sekali Ibu. Jadi insya Allah itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Mungkin seperti itu teman-teman jawaban dari saya, dan saya persilakan untuk teman yang lain di kelompok 1 untuk bisa memberikan tanggapan juga. Terima kasih dari Bu Nur seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Nurjanah. Mungkin dari Ibu Siti Musfiro, Bu Maisaro mau menambahkan, atau barangkali Bu Petri ingin menambahkan, dipersilahkan. Terima kasih Ibu, sedikit menambahkan untuk aplikasi pembelajaran di sekolah untuk kepedulian sosial. Yang tadi ada sudah ada di slide itu, sudah ada membiasakan berbagi begitu. Kalau di sekolah kami itu memang sudah ada pembiasaan berbagi. Setiap hari Jumat ada infak, ada infak keliling setiap hari Jumat. Itu memang rutin. Jadi memang kami biasakan mereka itu sudah menyisihkan sebagian dari uang saku mereka untuk infak. Nanti infak ini dipakai untuk kebutuhan sosial, misalkan ada yang sakit, ada yang mungkin orang tuanya meninggal, begitu. Kemudian selain itu menjalin kerukunan antar umat beragama. Kalau di tempat kami ada semacam kegiatan peringatan hari besar, biasanya hari besar Islam. Nah, dari panitia anak-anak itu terdiri dari tidak hanya yang beragama Islam, tapi juga yang non-Islam, mereka tetap ikut dalam kepanitiaan. Jadi kami biasakan untuk sama-sama ayo tetap rukun, kemudian selalu untuk ada tanggap untuk menolong, berbagi, begitu Ibu. Ya, terima kasih kepada Ibu Petri. Ada yang menambahkan lagi Ibu Musfiro, Bu Siti Maisaro, atau sudah cukup mungkin? Sudah cukup. Sudah? Bagaimana kelompok A2, sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Sangat memuaskan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ya. Ibu-ibu hebat yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu tentang saran dan kesan dari penyampaian kelompok A1. Silahkan sampaikan saran ataupun kesan dari awal penyampaian, mungkin dari saya, moderator, atau mungkin bahkan tulis presenter, kemudian penanya dan penanggap. Silahkan untuk memberikan masukan sebagai kritik yang sebagai pembangun dan motivasi buat kelompok kami. Monggo kepada kelompok A2 untuk memberikan saran ataupun kesan, saya persilakan. Mungkin ada yang mewakili. Ya, terima kasih kepada Ibu Ratna. Monggo Ibu Ratna, dipersilahkan.
Monggo Bu. Mikrofonnya masih belum di-unmute. Maaf. Terima kasih Ibu atas waktunya. Yang saya sampaikan bukan merupakan saran ya, tapi lebih ke apa ya? Suatu kekaguman untuk kelompok ini ya, Ibu JKB-nya semuanya semangat, terus kompak gitu ya Bu. Dari awal, dari PowerPoint yang disampaikan sudah bagus, menarik sekali bagi saya. Terus dari jawaban-jawaban Ibu juga kompak, semuanya seperti mendalami semuanya ya Bu tentang materi yang Ibu sampaikan hari ini. Mengucapkan aplaus untuk Ibu. Terima kasih Ibu Ratna yang telah menyampaikan sarannya. Mungkin ada yang akan memberikan saran lagi? Dipersilahkan. Tidak ada? Tidak ada nggih, Bu? Ya. Kalau tidak ada, saya cara presentasi dari kelompok A1 dan kami selaku kelompok 1 mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Ibu Aini maupun kelompok A2. Mungkin kelompok kami atau bahkan saya sendiri kadang kalau berbicara masih keceletot-celetot ya Bu, karena belum seperti yang mereka-mereka yang sudah banyak pengalaman ya, itu karena memang keterbatasan saya sendiri ya. Untuk di akhir acara ini, mari kelompok 1, halo A1. Hai. Semangat lagi. Semangat. Siap. Lagi. Semangat. Kelompok A1. Hebat. Kelompok A1. Merdeka. Yes. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kalian, untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok A1. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok A1 yang sudah mempresentasikan hari ini.